Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2787-2789. Setelah mendengar ini, Jericho Lee sangat terkejut. Dengarkan kamu, tembaga sihir hitam ini adalah barang selundupan, bukankah seharusnya muncul lagi? Tapi sekarang kotak besi itu diisi dengan tembaga ajaib hitam. Saya tidak tahu dari mana Zeng Long mendapatkan begitu banyak tembaga sihir hitam. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Alis Fan Hang dipelintir menjadi tali rami, yang sudah lama tidak bisa dia mengerti. Saya juga sangat aneh dengan hal ini. Karena karakteristiknya, tembaga ilmu hitam telah menyebabkan banyak kematian, sehingga telah lama terdaftar sebagai barang selundupan. Hanya beberapa pengrajin berketerampilan tinggi yang akan menyimpan sedikit untuk tujuan penelitian, yaitu mustahil untuk diedarkan di pasar. Tapi Zeng Long bisa mengeluarkan begitu banyak tembaga ajaib hitam untuk ditanam dan menjebakku sekaligus. Aku khawatir benda ini harus dibuat oleh orang-orang di belakang Matian Hou. Dugaan ini masuk akal. Dia tidak berpikir Zeng Long memiliki kemampuan untuk mengumpulkan begitu banyak tembaga sihir hitam. Ini pasti ada hubungannya dengan Matian Hou. Jericho Lee berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, apakah ini ada hubungannya dengan Raja Abadi dari jiwa yang sudah mati? Ini. Fan Hang menggelengkan kepalanya. Tanpa penyelidikan, kita masih belum bisa berspekulasi bahwa Raja Peri Jiwa yang mati, sebagai Raja Peri, mungkin memiliki posisi yang berbeda dari Raja Peri Pedang Surgawi, tapi bukan berarti dia bodoh. Jika orang tahu itu dia telah menyembunyikan begitu banyak tembaga sihir hitam, reputasinya akan sangat rusak, dan bahkan beberapa makhluk abadi lainnya akan mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Dia tidak perlu mengambil risiko sebesar itu, hanya untuk mengincarku dan menjebak Surgawi Raja Peri Pedang. Lagi pula, tembaga sihir hitam adalah barang selundupan, terlalu sensitif, jadi jika ada yang ketahuan menyembunyikan benda ini, akhirnya tidak akan terlihat bagus. Karena itu, Zeng Long menanam begitu banyak tembaga ajaib hitam untuk membingkai kipas gantung, dalam upaya untuk membunuh kipas gantung, dan bahkan untuk menanam Raja Peri Pedang Surgawi. Tapi masalahnya adalah Fan Hang dan Raja Peri Pedang Surgawi bukanlah orang bodoh. Mereka tidak bisa menderita ketidakadilan seperti itu tanpa alasan apapun. Jika masalah ini diselidiki dengan jelas, mereka menghapus keluhan mereka dan akhirnya mengetahui bahwa mereka adalah Raja Peri Jiwa yang sudah mati. Raja Peri Jiwa yang mati juga harus membuat kekacauan. Terus terang, tidak perlu menggunakan metode bodoh seperti itu untuk menargetkan Raja Peri Pedang Surgawi di level Raja Peri Jiwa yang mati. Dalam pandangan Fan Hang, ini mungkin merupakan tindakan jahat Matian Hou terhadapnya. Jericho Lee juga memikirkan hal ini, dan bertanya-tanya, apa balas dendam Matian Hou padamu? Apa rencananya untuk membunuhmu? Bahkan jika dia berlindung di gerbang jiwa mati, dia tidak ingin kamu mati. Dia juga berpikir bahwa Matian Hou mungkin menargetkan Fan Hang dengan jahat, tetapi pertanyaannya adalah mengapa Matian Hou ingin melakukan ini. Walaupun mereka tinggal di keluarga yang berbeda, tidak perlu saling mencubit seperti ini, bukan? Terlebih lagi, mereka masih berasal dari dunia bawah yang sama. Mereka adalah sesama warga kota. Bagaimana mereka bisa hidup dengan hati nuraninya? Fan Hang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit, mungkin ada hubungannya dengan itu. Yang itu. Jericho Lee tercengang. Fan menggantungkan backhand dari sebuah manik, tujuannya, seharusnya adalah manik ini. Biksuan Su. Jericho Lee tidak berbicara, di belakang Zhao Gongming dan yang lainnya berseru dengan satu suara. Fan Hang tercengang. Apakah kamu mengenalinya? Apakah kamu tidak mengenalnya? Zhao Gongming terkejut. Fan Hang menggelengkan kepalanya. Aku baru saja mendapatkan manik ini di hutan belantara secara kebetulan. Sepertinya ini bukan harta karun biasa, jadi aku menyimpannya. Matian Hou pernah melihatnya secara tidak sengaja. Dia pernah meminta manik itu, tapi aku sudah melihat wajah aslinya dengan jelas. Pada saat itu, jadi saya tidak setuju. Begitu, tiba-tiba Jericho Lee berkata. Fan Hang memandang ke arah kerumunan dan berkata dengan aneh, bagaimana kalian semua tahu manik ini? Tahukah kalian asal-muasal manik ini? Zhang Daoling dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan tawa pahit. Tentu saja. Itu milik kita sendiri. Aku tidak menyangka dia akan. Orang-orang menghela nafas satu demi satu dengan ekspresi rumit. Li Xuanwu ragu-ragu. Dia menjawab, mutiara ini disebut Xuan Xuanzu. Ini adalah harta karun yang membentuk esensi rumput, matahari, dan bulan dan dapat terkondensasi selama ratusan ribu tahun. Mantan tuannya adalah Tianyizi. Tianyizi. Jericho Lee mengedipkan matanya dan tiba-tiba menjawab, ini adalah harta karun Sekte Qingcheng. Ya, Li Xuanwu mengangguk, manik ini terbang ke negeri dongeng bersama Tianyizi, lalu dia membawanya. Aku tidak menyangka ada sesuatu yang terjadi padanya.
Fan Hang berpikir, apakah ini harta karun sebuah pria di dunia bawahmu? Aneh, bukankah orang-orang ini berasal dari generasi kedua Xian di Xianji? Zhang Daoling secara alami menyadari kecurigaannya dan berkata sambil tersenyum, ya, ada banyak orang di dunia bawah kita yang telah naik ke negeri dongeng, dan banyak dari mereka telah tumbuh menjadi raja abadi. Pada hari ini, Yizi sendiri luar biasa. Sayangnya, dia memutuskan kontak dengan kita ribuan tahun yang lalu. Kami telah mencarinya, tapi kami tidak menyangka jawaban ini tidak dapat menemukan celah, dan Fan Hang mempercayainya. Begitu, Fan Hang mengangguk. Karena Biksuanzu ini adalah milikmu, aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Jericho Lee tertegun, apakah kamu baru saja memberikannya kepada kami? Apakah kamu tidak tahu nilai dari benda ini? Nilai menjadi harta sebuah sekte tidak dapat diremehkan bahkan jika itu adalah sebuah sekte di alam bawah. Fan Hang tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata dengan tenang, saya tahu. Hanya saja sudah ada di tangan saya selama ribuan tahun. Saya tidak tahu cara menggunakannya. Sayang sekali menyimpannya. Terlebih lagi, kamu baru saja menyelamatkan hidupku. Jika kamu membalasku, benda ini akan dikembalikan ke pemilik aslinya. Mereka semua saling memandang, tetapi mereka tidak melihat bahwa Fan Hang cukup tulus. Di lingkungan negeri dongeng yang menipu, dia adalah aliran yang jernih. Kalau begitu, selamat datang. Jericho Lee tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Alasan utamanya adalah Biksuanzu benar-benar harus diambil kembali. Saat ini bukan tentang perasaan manusia. Karena kamu telah mengembalikan Biksuanzu kepada kami, aku tidak bisa membiarkanmu menderita kerugian. Baiklah, ambillah ini. Dia mengambil botol giok kecil dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepadanya. Ini. Fan Hang membukanya untuk melihatnya, dan wajahnya tiba-tiba tampak terkejut, sendan. Ini benar-benar sendan, Jericho Lee mengangguk. Fan Hang dengan cepat melambaikan tangannya, tidak ada gunanya. Aku hanya mengembalikan barang-barang itu kepada pemilik aslinya. Nilai obat mujarab ini seharusnya melebihi manik itu. Apalagi di negeri dongeng ini, obat mujarab adalah benda yang sangat berharga, belum lagi eliksir. Saya seorang alkemis, dan itu tidak sulit bagi saya, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Ahli alkimia. Fan Hang tertegun dan tiba-tiba teringat bahwa dia telah membaca informasi pendaftaran Jericho Lee di Federasi Xiancheng sebelumnya, dan dia menyebutkan alkimia Jericho Lee. Karena itulah dia dan Ding Jue mengira Jericho Lee mungkin adalah generasi kedua yang abadi. Sekarang, dilihat dari tindakan Jericho Lee, mungkinkah spekulasinya benar? Bab 2788. Apakah kamu benar-benar seorang alkemis? Fan Hang agak sulit dipercaya. Itu hanya alkimia. Tidak ada yang aneh, kata Jericho Lee dengan wajah datar dan tidak terlalu peduli. Suasana hati Fan Hang sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama, lalu dia menarik tangannya. Kalau begitu, lebih baik aku menuruti perintah daripada menghormati. Bagi orang seperti dia, pil dewa juga sangat berharga. Meskipun dia dapat membeli pil dewa melalui hubungan, dia harus mengosongkan keluarganya. Meskipun dia tidak mengetahui nilai Biksuanzu adalah iga ayam di tangannya, dan dia menghasilkan banyak uang dengan imbalan pil ajaib. Bagi Jericho Lee, menukar pil ajaib dengan Biksuanzu juga sangat menguntungkan. Ma Tianhou ingin aku mati. Dia seharusnya mengetahui rahasia Biksuanzu. Aku khawatir Ma Tianhou akan mengikutimu, kata Fan Hang tiba-tiba. Bagaimana mengatakannya, dia memberikan barang-barangnya kepada Jericho Lee, tetapi malah meneruskan kontradiksinya sendiri. Ekspresi Jericho Lee lucu, dan sudut mulutnya membentuk lengkungan olok-olok. Biksuanzu ini adalah milik kita. Sekalipun kita tidak menggunakannya, kita tidak bisa memberikannya kepada Ma Tianhou. Ini adalah peninggalan Tian Yizi. Bukan giliran Ma Tianhou yang menjadi liar. Kepercayaan diri yang kuat dan dominasi yang menghina, yang mengejutkan Fan Hang. Ma Tianhou benar-benar ingin merepotkanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Bunuh aku, apalagi yang bisa kulakukan? Jericho Lee berkata tanpa berpikir. Mendengar kata-kata itu, Fan Hang tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah? Dia baik, tetapi pendukung di belakangnya tidak yakin, tidak mungkin membiarkan dia dibunuh dengan mudah. Aku tahu, tapi biarkan dia datang kepada kita, dia harus mati, kata Jericho Lee. Yah, Fan Hang tidak berkata apa-apa. Aku sedikit penasaran. Bagaimana Ma Tianhou mengetahui fungsi Biksuanzu? Jericho Lee tanpa sadar memandang Li Xuanwu dan yang lainnya. Seharusnya orang di belakangnya. Masalah ini mungkin melibatkan banyak orang. Lebih baik berhati-hati, Li Xuanwu memperingatkan dengan hati-hati. Jericho Lee mengangguk. Sekarang mereka telah menjadi musuh Ma Tianhou. Meski mereka tidak bertarung secara langsung, mereka akan bertarung di masa depan. Dia memandangi tembaga ajaib hitam di depannya, ragu-ragu dan berkata, bolehkah saya mengambil sedikit tembaga ajaib hitam? Jangan salah paham. Saya tidak akan menyalahgunakannya. Saya hanya ingin mempelajarinya. Fan Hang tercengang.
Tentu saja reaksi pertamanya adalah tidak rela. Tembaga ilmu hitam adalah barang selundupan. Tidak diperbolehkan beredar di pasaran, sekalipun orang hanya memiliki sebagian kecil, hal itu akan menimbulkan masalah besar. Namun, mengingat Jericho Lee baru saja menyelamatkannya, dan dia tidak terlihat seperti orang tanpa otak, dia mengatakan bahwa dia hanya menggunakannya untuk penelitian. Setelah berpikir sejenak, dia setuju, ya. Terima kasih banyak, Jericho Lee menghela napas lega dan memandang orang-orang di sebelahnya. Zhao Gongming berkata dengan suara yang dalam, lebih baik tidak menyentuh tembaga sihir hitam secara langsung, agar tidak terkikis oleh kejahatan. Cara yang paling tepat untuk mengawetkannya adalah dengan membungkusnya dengan tanaman yang disebut rumput muling. Jerami di dalam kotak itu adalah rumput muling. Mendengar ini, Fan Hang memandang Zhao Gongming dengan heran. Sepertinya kamu tahu banyak tentang tembaga ilmu hitam. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Bagaimanapun, ini adalah hal yang terkenal, Zhao Gongming menggelengkan kepalanya. Jericho Lee maju ke depan, mengeluarkan kotak brokat terlebih dahulu, lalu memasukkan rumput roh kayu ke dalam kotak, mengambil segenggam rumput roh kayu, memegang sepotong tembaga ajaib hitam, memasukkannya ke dalam kotak brokat, dan menutupinya dengan roh kayu. Rumput, lalu menutup kotak brokat dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanan. Tidak apa-apa. Selama semua orang tidak mengatakannya, tidak akan ada yang tahu, Jericho Lee tersenyum. Faktanya, dia tidak berpikir Fan Hang akan menyimpan rahasia ini sama sekali. Ketika Fan Hang dan bawahannya mendapat masalah, kemungkinan besar mereka akan menjualnya. Namun, dia tidak mengkhawatirkan hal ini. Karena dia berani mengambilnya, dia bisa melakukan tindakan pencegahan yang cukup. Zhao Gongming memandang Fan Hang, bagaimana kamu menangani tembaga ajaib hitam ini? Fan Hang berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, saya akan mengirim pesan kembali ke Federasi Negeri Dongeng dan Paviliun Feijian. Kami tidak dapat menyembunyikan masalah ini. Adapun cara menghadapinya, itu urusan mereka. Bagaimanapun, kami menang tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Sudah larut. Ayo istirahat. Kita harus melanjutkan perjalanan besok. Malam berlalu, dan keesokan harinya sepertinya tidak terjadi apa-apa, dan semua orang memulai perjalanan lagi. Setelah membersihkan Zhenglong, tindakan Fan Hang akan jauh lebih cepat. Lagi pula, dia telah melakukan begitu banyak trik buruk hanya untuk menghadapi Zhenglong. Sekarang Zhenglong sudah mati, tidak perlu lagi bersusah payah. Malam berikutnya, mereka akhirnya sampai di kota Heilongxian. Di stasiun pos, barang diantar. Usai serah terima, masyarakat kembali dengan cara yang sama. Bahkan jika misi pengawalan ini berhasil diselesaikan, kata Fan Hang sambil tersenyum, sebenarnya, menurutku, dengan kemampuanmu, kamu bisa langsung menjalankan tugas di atas level besi hitam. Kami ingin, tapi peraturan tidak mengizinkannya, Jericho Lee mengangkat bahu. Menurut aturan Federasi Xiancheng, resimen tentara bayaran yang baru terdaftar pada awalnya semuanya adalah resimen tentara bayaran pemula junior, dan mereka harus dipromosikan menjadi senior. Resimen tentara bayaran pemula sebelum mereka dapat secara resmi mengambil tugas besi hitam. Rentang waktu keseluruhan, paling cepat 1 bulan. Sebenarnya kamu bisa membuka pintu belakang, kata Fan tanpa sadar. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, atau tidak, jika terjadi penyelidikan jahat di kemudian hari, hal itu kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Ding Jue membukakan pintu belakang untuk mereka sekali sebelumnya. Perbedaannya hanya 1 hari, dan dampaknya tidak besar. Lagi pula, banyak orang yang melakukannya. Namun jika melewati tahap pemula dan langsung menuju level besi hitam pasti akan mendapat masalah. Begitu seseorang ingin memeriksanya, Anda tidak dapat menyembunyikannya. Jericho Lee tidak takut akan masalah, tapi sekarang mereka harus mengikuti aturan kota abadi sebelum mereka bisa mendapatkan pijakan di kota abadi Naga Giok. Saat dia menggantikan 5 Raja Abadi, mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Yah, kamu benar, Fan Hang tidak bertanya. Keesokan harinya, mereka kembali ke kota peri Naga Giok dan berpisah. 6 orang pertama kali pergi ke Federasi Xiancheng dan menemukan Ding Jue. Begitu cepat, Ding Jue terkejut. Kalau bukan karena kecepatan tugas mengawal barang, pasti sudah selesai beberapa hari yang lalu, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Ding Jue segera memikirkan sesuatu, menarik pria itu ke samping dan bertanya dengan suara rendah, 2 hari yang lalu, tetua mengatakan bahwa dalam proses misimu, sesuatu terjadi. Dan barang selundupan. Petik 2. Apa masalahnya? Ding Jue terlihat penasaran. Tentu saja, Federasi Negeri Dongeng menyembunyikan masalah tembaga sihir hitam, dan tidak mengungkapkan detailnya. Dia tidak tahu tentang tugas itu. Bab 2789. Jericho Lee berbalik dan melihat sekeliling, menoleh ke belakang dan berkata dengan suara rendah, sudah kubilang, jangan kaget, dan jangan kaget. Kamu harus diam. Oh, katamu. Ada tembaga sihir hitam di jalan. Apa? Ding Jue terkejut. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitar segera menoleh. Set.
Sudah kubilang jangan terlalu keras. Kamu mencari kematian begitu keras. Jericho Lee memutar matanya. Sambil tersenyum, Ding Juesan dengan cepat menarik pria itu ke tempat yang lebih jauh, menelan ludahnya, dan berkata dengan terkejut, apakah benar ada tembaga ajaib hitam? Bukankah itu barang selundupan yang khas? Majikan, untuk menanam dan membalas majikan, membuat barang selundupan ini, kata Jericho Lee singkat. Jadi begitu. Ding Jue tiba-tiba menyadari, pantas saja Guild sengaja menyembunyikan masalah ini. Tanpa diduga, tembaga ajaib hitam muncul. Tembaga ilmu hitam. Saya kira begitu, tapi itu bukan urusan saya. Majikan tidak mengatakannya, dan Zhao An telah membunuh orang. Jericho Lee menulis dengan ringan. Ding Jue terkejut dan menoleh untuk melihat Zhao Gongming tidak jauh dari situ. Dia berpikir, dengan kekuatan Zhao An, sebenarnya tidak ada masalah. Tampaknya kali ini cukup kebetulan. Jika Anda tidak mengambil alih tugas itu, orang lain mungkin akan gagal. Dijebak cukup kuat, dan majikan tidak pernah mengalahkan mereka, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Tutut, ini Zhao An, kata Ding Jue sambil menggelengkan kepalanya dan menepuk pundaknya. Saya sudah jelas tentang masalah ini, dan saya akan menyampaikan kabar baik kepada Anda. Apa kabar baiknya? Jericho Lee tercengang. Kamu telah dipromosikan menjadi resimen tentara bayaran besi hitam, jawab Ding Jue sambil tersenyum. Ah, jangan kaget. Menurut proses normal, kamu baru saja mendaftar selama beberapa hari. Kamu hanyalah resimen tentara bayaran pemula tingkat terendah. Diperlukan setidaknya 1 bulan untuk meningkatkan ke resimen tentara bayaran besi hitam. Kamu adalah bebas memilih untuk menerima tugas. Tapi kali ini misi pengawalan Anda telah memberikan kontribusi yang besar, jadi beberapa tetua dengan suara bulat memutuskan untuk membuat pengecualian untuk promosi. Ding Jue berkata sambil tersenyum, awalnya, saya bertanya-tanya apa yang telah Anda lakukan, bagaimana kamu bisa bangun tiba-tiba. Ternyata kamu menemukan tembaga ilmu hitam itu. Jadi begitu, Jericho Lee tiba-tiba tertawa, kalau begitu kita tidak bengkok. Hitung pasti. Ding Jue tertawa dan menepuk pundaknya. Majikan telah memberimu beberapa hadiah. Tampaknya ada beberapa batu roh. Meskipun tidak banyak, tidak ada hadiah seperti itu di periode pemula. Bagus sekali. Jericho Lee memandangnya dan berkata, kinerja Nading sebagai penanggung jawab bulan ini seharusnya sudah cukup, bukan? Kamu masih pintar. Awalnya aku khawatir, tapi begitu kamu menyelesaikan tugas ini, kamu memberikan kontribusi yang besar. Aku tidak hanya menyelesaikan pertunjukan bulan ini lebih cepat dari jadwal, tapi yang lebih tua mendapat banyak pujian. Ding Jue sangat senang dia memiliki wawasan untuk mengenal Su. Dia mendapat firasat bahwa Jericho Lee dan yang lainnya akan menjadi kunci kesuksesannya. Selamat, Ding yang bertanggung jawab. Jericho Lee tidak menyangka bahwa tembaga ajaib hitam dapat memicu reaksi berantai sebesar itu. Tampaknya Fan Hang mengatakan sebelumnya bahwa Zheng Long memiliki kemampuan untuk membunuhnya karena hal-hal yang dia tanam. Terserah kamu. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, katakan saja. Aku tidak akan menolak apa yang bisa aku lakukan. Ding Jue memiliki wajah cerah. Kami baru saja menyelesaikan tugas. Silakan kirimkan catatan penyelesaian tugas untuk membantu kami meningkatkan. Jericho Lee tersenyum. Bagus. Ding Jue tersenyum, mengambil token identitas beberapa orang, dan mulai mendaftar dan memasukkan informasi baru. Di sini, Jericho Lee mendatangi Li Xuanwu dan yang lainnya. Lihat, kamu baru saja mengobrol baik dengan Ding Jue. Bagaimana dengan itu? Cocok sekali, bukan? Li Xuanwu berkata dengan ekspresi aneh. Itu tentu bagus, Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum dan memandang Ding Jue, yang sedang sibuk. Misi ini telah memunculkan tembaga sihir hitam. Federasi Xiancheng telah melakukan pemrosesan rahasia, dan tidak hanya ada hadiah tambahan, tetapi juga promosi luar biasa dari Federasi Xiancheng. Promosi luar biasa. Semua orang terkejut. Kami telah dipromosikan menjadi resimen tentara bayaran tingkat besi hitam secara langsung, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Tetapi jika saya melihatnya, sejumlah besar tembaga sihir hitam setidaknya dapat membantu kami meningkatkan ke resimen tentara bayaran tingkat perak, tetapi karena kami masih pemula sebelumnya, kami hanya menyebutkan resimen tentara bayaran tingkat besi hitam. Yah, tampaknya tembaga ilmu hitam lebih sensitif dari yang kita duga, kata Zhang Daoling dengan suara yang dalam. Yah, lebih dari itu, para tetua cabang ini telah menerima penghargaan yang luar biasa. Salah satunya telah dipromosikan ke surga, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Tetapi bagi kami, yang terpenting bukan kita naik ke level besi hitam, tapi kita sudah membuat sebagian orang memperhatikan keberadaan kita. Mendengar pidato tersebut, masyarakat merasa bijaksana. Memang benar, ada tanda-tanda bahwa setidaknya beberapa tetua telah memperhatikan keberadaan kita. Bagaimanapun, beberapa penatua sangat dipuji atas misi mereka. Dengan kata lain, lansia juga mempunyai indikator kinerja. Dewan Presbiterian mana yang tidak menyukai kinerja tinggi dari orang-orang yang ada?
Jadi mereka bisa membayangkan bahwa beberapa tetua dari cabang Federasi Negeri Dongeng ini pasti memperhatikan mereka. Selanjutnya, selama kita lebih eye-catching, maka kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, kata Jericho Lee. Menurut rencana mereka sebelumnya, mereka ingin menggunakan Ding Jue untuk naik ke puncak Federasi Negeri Dongeng, dan kemudian memudahkan mereka untuk menangani hal-hal yang tidak dapat mereka tangani. Sekarang, langkah pertama dari rencana ini telah dilaksanakan, dan ini jauh lebih cepat dari yang mereka kira. Li Xuanwu berkata sambil tersenyum, sepertinya misi ini benar-benar tidak terduga. Ya, menurut kemajuan normal, bahkan jika kita ditingkatkan menjadi resimen tentara bayaran besi hitam 1 bulan kemudian, itu mungkin tidak dapat menarik perhatian manajemen senior Federasi Xiancheng. Tutut, tembaga sihir hitam itu sensitif, tapi itu sangat membantu kami. Zhang Daoling menyentuh janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan tugas sendiri. Jericho Lee berbaring. Tugas Korps Tentara Bayaran Pemula semuanya diberikan oleh Federasi Xiancheng, dan sebagian besar merupakan tugas sederhana. Tetapi ketika Anda sampai di resimen Tentara Bayaran Besi Hitam, Anda dapat memilih tugas Anda sendiri. Tentu saja bahayanya juga meningkat pesat. Saat ini, Ding Jue datang, informasi baru Anda telah dimasukkan, tetapi perlu ditinjau. Selain itu, ini adalah hadiah tambahan yang diberikan oleh majikan untuk tugas ini. Singkirkan.